ini aku ingin memperkenalkan sebuah program baru untuk sobat sipil di seluruh Indonesia. Nah, program ini adalah My Trip, My Lecture atau MTML yang bakal menemani keseharian sobat sipil dan menyuguhkan sebuah konten yang tidak hanya menarik tapi juga edukatif. Nah, salah satu tujuan dari konten ini adalah untuk mengedukasi dan sekaligus memberikan pandangan kepada sobat sipil bahwa sebenarnya dunia keteknik sipilan adalah hal yang sangat menyenangkan dan bisa ditemukan saat kita melakukan eksplorasi bahkan saat kita sedang berada di alam. Nah, oleh karena itu langsung saja saya ingin memperkenalkan sebuah desa wisata yakni Desa Purwobinangun. Nah, inilah dia, sebuah jembatan sederhana. Jembatan ini digunakan oleh para pejalan kaki, terutama para petani atau orang-orang yang akan pergi ke kebun untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Nah, meskipun terasa melelahkan untuk sampai di tempat ini, namun ketika teman-teman bisa melihat pemandangan di sekitar ini, pasti kelelahan itu akan hilang. Nah, sekarang langsung saja setelah dari jembatan, kita bisa sampai ke kebun salak dan juga kebun-kebun lainnya. Nah, oleh karena itu, yuk kita jalan ke kebun salak. Nah, dapat sobat sipil lihat bahwa terdapat banyak sekali pohon salak dan juga buah-buahnya yang sangat lebat dan mungkin menggiurkan. Nah, jenis salak ini adalah salak gading. Namun, seperti yang sobat tahu, terdapat berbagai jenis salak. Dan di Desa Purwobinangun ini memang sebuah desa dengan potensi daerah yakni penghasil salak. Jenis salaknya ada salak madu, salak pondok, dan juga berbagai macam salak lainnya. Nah, supaya nggak penasaran, aku pengen banget nih metik satu buah salak. Nah, langsung saja ya sobat sipil, aku coba buka salaknya. Nah, bisa dilihat bahwa buah salaknya memang baik bagian dalamnya. Kemudian aku nggak mau nunggu lama-lama lagi, aku bakal cobain. Keras. Aku nggak. Setelah aku rasa-rasain, emang rasanya tuh enak teman-teman. Ada rasa manis dan juga asam. Nah, dari artikel yang aku baca, banyak banget khasiat dari salak gading ini. Nah, salah satunya adalah obat kolesterol. Oleh karena itu, karena banyak khasiat dari salak gading ini, cenderung banyak pihak dan juga komunitas masyarakat membudidayakan pohon salak ini. Sipil. Nah, hari ini di jembatan yang sudah kita kunjungi kemarin dilakukan pembongkaran. Nah, seperti jembatan yang lama sebenarnya tetap dan tidak dibongkar. Namun, dek dari jembatan tersebut dibongkar dan diganti dengan sebuah material yakni beton pracetak. Mengapa digunakan beton pracetak? Karena seperti yang sobat sipil sudah lihat bahwa akses menuju ke sini cukup sulit, bukan? Oleh karena itu digunakan juga forklift. Dan akhirnya dengan penggunaan beton pracetak ini untuk memperbaiki jembatan tersebut menjadi lebih mudah. Ya, jembatan ini dibuat tahun 2017 ya, 4 tahun yang lalu. Dibuat dari rangka kayu untuk truss tridimensional tipe Warren gitu. Lalu waktu itu menggunakan beton teori 4. Seiring berjalan waktu setelah 4 tahun ini terjadi kerusakan pada lantai jembatannya. Sedangkan pada material rangka kayunya masih dalam kondisi yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu kita coba mengganti atau merehabilitasi jembatan ini dengan cara mengganti lantai jembatan existing dengan beton pracetak, dan kita akan melihat atau kita memilih beton pracetak karena pertimbangan di dalam menghemat waktu pelaksanaan rehabilitasi saja. Sehingga kita bisa menyiapkan beton pracetak lebih awal di tahun, dan lalu kita bisa mobilisasi dalam bentuk ukuran yang tidaklah besar ya, sehingga lalu tinggal kita nanti pasang beton. Itu mungkin salah satu hal yang menarik di dalam
Ya, terkait pemeliharaan jembatan teras ya dengan rangka kayu ini, karena kayu ini bersifat dari material organik ya, maka tentunya harus terlindungi dari air, dari cuaca, ya, terutama air hujan. Nah, di sini air itu dapat mengurangi kekuatan material itu sendiri. Nah, untuk itu supaya material kayu dari jembatan ini, jembatan rangka ini bisa tetap awet, itu perlu dilapisi pengecatan, dan tentunya sebelum pengecatan ada proses monitoring ya, mungkin tiap 6 bulan itu bisa ditengok ya perkembangannya seperti apa, apakah lapisan catnya masih bagus gitu ya. Selain itu juga komponen pathulnya dari plat baja itu juga perlu dicek juga apakah terjadi korosi atau masih baik. Intinya itu kalau sudah mengalami pengurangan lapisan cat, maka bisa segera dicat lagi. Jadi struktur atap jembatan itu menggunakan beton kaca, Pak, karena keterbatasan area ya, keterbatasan area di sini. Jadi kami melakukan pembuatan beton kaca tak dulu ya. Salah satu alasannya untuk kemudahan agar nantinya dicetak di lab dengan tentu saja dengan mutu dan kualitas yang sesuai, begitu nanti bisa ditransfer ke sini, dibawa ke sini untuk dipasang. Tapi nanti setelah ini nanti akan dilapisi lagi dengan aspal sehingga lebih nyaman bagi pengguna untuk menggunakan jembatan. Jadi jembatan ini adalah jembatan pejalan kaki ya. Jadi fungsinya memang sebagian besar adalah untuk membantu warga di sekitar sini, khususnya yang akan menyeberang, kebanyakan dari petani atau yang memiliki kebun salak ya di sekitar sini. Jadi bisa menyeberang dengan lebih nyaman dan juga aman tentunya melalui jembatan ini. Sebetulnya jembatan ini dia bisa menampung sampai 2 ton atau 300 kg per meter persegi. Namun demikian, karena keterbatasan area ya, jadi dari sana itu jalannya kecil, mungkin tidak semua kendaraan juga bisa lewat, paling hanya pejalan kaki ataupun sepeda motor seperti itu. Di sini ada satu konstruksi jembatan yang terbuat dari kayu. Pemanfaatan kayu sebagai faktor nabro perlu kita dorong agar lebih banyak lagi. Ini contoh di sini bisa dilihat kayu berasal dari kayu jati bola, ukurannya kenapang 4 x 6 cm persegi. Biasanya digunakan masyarakat untuk kebutuhan furniture. Tetapi di sini dengan kawan-kawan di teknik sipil bisa memanfaatkan untuk struktur jembatan, warren tipenya, dan lalu ini dikompositkan dengan beton. Dulu kita bangun dari tahun 2017, sudah berusia 4 tahun, dan sekarang kita lakukan rehabilitasi karena ada kerusakan pada bagian lantai jembatannya. Sekarang kita ganti dengan bentuk briquet system, sehingga proses rehabilitasi ini bisa berjalan dengan cepat, di 1 hari kurang lebih, dan ini bisa segera dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat. Ini setelah waktu 4 tahun berjalan, kita mengamati ternyata Lakshmul ini di sisi luar dan sisi dalam menjadi area tempat air menggenang, sehingga itu bisa lalu mempercepat proses penurunan kekuatan kayu atau proses pelapukan. Sehingga sekarang kita berikan beberapa lubang. Dengan lubang ini diharapkan nanti tampungan air bisa segera keluar dan sehingga membuat kayu tetap kering. Ini mungkin yang dulu kita lupa desainnya. Nah, jadi hari ini akan dilakukan sebuah pengujian dinamik terhadap struktur jembatan pejalan kaki yang sudah dilakukan tanpa instruksi dengan beton pracetak. Nah, penasaran apa sih pengujian dinamik itu? Terus ikuti keseruan kegiatan hari ini. Kali ini adalah pengujian dinamik jembatan kayu dengan sistem rangka. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui frekuensi alami jembatan, di mana jembatan ini
perlu dideteksi ya kesehatannya. Misalnya dulu pada saat tahap konstruksi awal juga diukur perilaku dinamik berupa frekuensi alaminya, itu menunjukkan fringertip print dari struktur. Kemudian saat ini sudah umur 4 tahun jembatan diuji juga ya, setelah dilakukan rehab, dicek lagi berapa nilai frekuensi alami dari jembatan itu. Di sini kita ukur vibrasi atau frekuensi alami dari jembatan di tengah bentang dan seperempat bentang. Nah, ini melalui sensor akselerometer ini diharapkan frekuensi alami jembatan ini bisa terbaca. Caranya adalah dengan lalu lintas manusia ya yang lewat di situ ya, ketika ada orang berjalan itu akan menimbulkan getaran. Nah, getaran itu ditangkap oleh sensor, kemudian melalui proses fast Fourier transformation dihitung nilai frekuensi alami struktur itu. Perubahan frekuensi alami struktur akan menjadi indikator apakah struktur ini mengalami penurunan yang signifikan atau tidak mengenai kesehatan struktur. Terima kasih. Jembatan ini dulu sebelum dipasang di lokasi ini dilakukan pengujian di laboratorium dengan 2 skema pengujian, yaitu pengujian statik dan juga dinamik, di mana di dalam pengujian statik kami melakukan pengujian dengan pembebanan langsung ya, dengan 40 orang berada di atas jembatan dengan total beban sekitar 2,4 ton. Kemudian dilakukan pengujian dinamik di lab, dan setelah selesai dan dibongkar secara modular setiap segmen 1 meter, kemudian direkonstruksi kembali di lokasi ini. Demikian. Halo Sobat Sipil, nah kembali lagi. Saat ini aku sedang berada di Karang Asri. Nah, apa sih Karang Asri itu? Karang Asri adalah salah satu potensi wisata yang ada di Desa Purwobinangun. Nah, Karang Asri ini terdiri dari outbound, kemudian juga tempat pemancingan atau fishing area, dan yang terakhir ada resto. Nah, penasaran kan? Ya udah, kita cek ke dalam sama-sama yuk. Nah, teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga untungnya di sini sudah ada spanduk-spanduk yang memang mengimbaukan para pengunjung untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadi jangan lupa pakai masker, dan setiap ingin masuk jangan lupa untuk cuci tangan. Yaudah, kita langsung saja masuk ke dalam. Hai Sobat Sipil, nah saat ini kita sedang berada di area pemancingan. Bisa sobat-sobat lihat bahwa di sini kita bisa mancing. Nah, untuk harga sendiri, untuk per kilo adalah 30.000, dan akan ada tambahan ongkos untuknya jika sobat ingin langsung memasak hasil pancingan yang sobat dapatkan. Baik Sobat Sipil, begitulah cerita My Trip, My Lecture. Dan harapannya Sobat Sipil juga dapat mengeksplorasi alam sekaligus belajar banyak hal, terutama ilmu ketersisipilan. Sekian dari saya, terima kasih.